Cek. Ya baik, mari kita sama-sama dengarkan hadis ke-11 sampai ke-15. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis 11 sampai hadis ke-15. Al-hadisul hadi asyar. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali as-salatu fi awwali awqatiha. Rawahu Tirmizi wal Hakim wa sahahahu. Dari Ibnu Mas'ud. Siapa beliau? Beliau adalah nama aslinya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Syamkhin al-Huzali. Wafat pada tahun 32 Hijriah. Beliau juga tergolong dari sahabat Rasulullah SAW yang pertama masuk Islam, atau yang sering disebut itu as-sabiqun al-awwalun. Dan beliau juga salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga bighairi hisab. Beliau meriwayatkan 70 surah Al-Quran secara talaki atau secara langsung dari Rasulullah SAW. Saya akan lanjutkan baca artinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali, seabdal amal atau amal yang paling utama adalah as-salatu fi awali awqatiha, yaitu salat di awal waktu. Atau di dalam riwayat lain mengatakan as-salatu fi awali waqtiha, salat di awal waktu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan menurut Imam Hakim. Siapa Imam Tirmizi? Nama beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin Ad-Duha As-Silmi. Wafat pada tahun 279 Hijriah. Dan disahihkan oleh Imam Hakim. Siapa beliau? Beliau nama aslinya Abdullah bin Hamdawi Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 321 Hijriah. Faedah dari hadis ini adalah Kalau kebetulan santai-santai aja, jangan tegang-tegang slow. Terus aja. Hadis ini menunjukkan bahwa di dalam sholat itu ada batasan waktu. Seperti apa? Yaitu seperti sholat zuhur, batasannya itu sholat asar. Kemudian sholat asar, batasannya itu sholat maghrib, dan seterusnya. Kemudian hadis yang ke-12, al-hadisus tsani asyar. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum nidaa faqulu bislama yaqulul muadzinu. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri, nama asli beliau itu adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Wafat pada tahun 64 Hijriah, atau ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu wafat pada tahun 74 Hijriah. Abu Sa'id al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumun nidaa, apabila kalian mendengar panggilan azan, faqulu, maka kalian ucapkanlah mislama yaqulul muadzinu, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin." Nah, di sini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk mengikuti atau menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita menjawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berbicara tentang azan atau muadzin, ada 5 muadzin Rasulullah SAW. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah
Abdullah bin Abi Maktum, yang ketiga Abu Mahzurah Al-Makki, yang keempat Sa'ad bin Al-Qardi, yang kelima Ziyad bin Haris. Itu adalah muazin Rasulullah SAW. Kenapa mereka yang berlima? Kenapa nggak lain? Karena alasannya adalah beliau itu mempunyai suara yang indah. Makanya hadis ini juga menunjukkan bahwa disunahkan bagi para muazin itu mempunyai suara yang indah. Mohon maaf bagi muazin yang suaranya ya di bawah standar. Memang itu kan hadis. Jangan tersinggung gitu. Karena saya cuma menyampaikan apa yang harus disampaikan. Terus hadis ke-13, selanjutnya hadis ke-13, al-hadis salis asyar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi syar'in wa isna darajatan. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar. Beliau adalah anaknya Umar bin Khattab. Kenapa ditaruh Umar bin Khattab? Kenapa tidak menaruh cuma Abdullah? Karena pada zaman Rasulullah itu para sahabat itu banyak bernama Abdullah. Nah, tetapi yang terkenal itu ada 4 Abdullah. Yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga Abdullah bin Abbas, dan yang keempat Abdullah bin Amr. Nah, itu adalah 4 sahabat yang terkenal. Selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati, salat berjamaah, afdalu min salatil fardhi, yaitu lebih afdal atau lebih utama daripada salat sendirian. Bisab'in wa isnina darajatan. Karena apabila kita salat berjamaah itu kita mendapatkan 27 derajat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kesimpulan dari hadis ini adalah ada 3. Yang pertama, salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian. Dan yang kedua, salat berjamaah di masjid lebih utama daripada salat berjamaah di rumah. Dan yang ketiga, salat sendirian itu hukumnya sah, tidak membatalkan salat. Kemudian hadis ke-15 ya. Hadis ke-15. Oh, 14. Al-hadis rabi' asyar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru fa in guma 'alaikum faqdiru lahu. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar juga beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fa idza ra'aitumu fasumu, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumu fa'aftiru, dan apabila kalian melihat hilal maka berbukalah. Fa in gumma 'alaikum, dan maka apabila hilal itu tersembunyi atau tidak nampak, faqduru lahu, kita disuruh untuk memperkirakannya. Maksud dari hadis ini adalah yang pertama, pengertian dari hilal. Hilal itu adalah bulan sabit yang menunjukkan pergantiannya bulan. Nah, dari hadis hilal yang pertama itu menunjukkan perubahan bulan dari bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan. Apabila kita menemukan bulan sabit atau hilal di bulan itu, bulan Sya'ban, maka kita disuruh fasumu, berpuasa pada esok harinya. Kemudian hilal yang kedua yaitu perubahan dari bulan Ramadan menuju bulan Muharram. Bulan Syawal. Bulan Syawal. Kemudian hilal yang kedua ini dilihat pada tanggal 29 Ramadan. Penjelasannya ada 3. Apabila kita melihat hilal pada malam 29 Ramadan, maka besoknya itu kita Idul Fitri, atau besoknya itu bulan 1 Syawal.
Kemudian apabila kita tidak melihat hilal pada tanggal 29 Ramadan dan cuacanya dalam keadaan cerah, maka puasa itu kita genapkan menjadi 30 hari. Kemudian yang ketiga, apabila tidak melihat hilal, apabila kita tidak melihat hilal karena faktor cuaca seperti mendung dan sebagainya, maka kita disuruh untuk faqduru lahu, untuk memperkirakannya. Dengan apa? Itu dengan ilmu. Seperti ilmu astronomi, ilmu falak, dan ilmu yang lain-lain. Itu penjelasan dari hadis ke-14. Kemudian hadis ke-15 yaitu al-hadis al-khamis asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'an illa al-jannah. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Beliau bernama Abdurrahman bin Sahar Ad-Dusi, wafat pada tahun 57 Hijriah. Beliau meriwayatkan 5374 hadis. Dan beliau juga termasuk santri pertama dalam Islam. Karena beliau itu adalah ahlu sufah atau ahli di masjid. Beliau setiap hari menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW di Masjid An-Nabawi. Terus kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang pertama dan umrah yang kedua kaffaratun, melebur dosa lima bainahuma, di antara kedua umrah tersebut. Wal hajjul mabruru, dan haji yang mabrur laisa lahu jazaa'an illa al-jannah. Tiada lain pembalasannya itu kecuali surga. Rahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur itu adalah haji yang diterima. Ciri-ciri haji mabrur itu orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Misalkan ada yang sebelumnya buruk, perbuatannya, akhlaknya buruk, kemudian haji dia menjadi lebih baik, maka itu tergolong haji mabrur. Dan ada pula yang semulanya baik, kemudian haji menjadi lebih baik lagi, maka itu termasuk haji mabrur. Menurut para ulama, khususnya 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi dan Imam Maliki, beliau berpendapat tentang umroh yang diulang-ulang. Menurut beliau berdua, bahwa umroh itu cukup 1 kali aja, gak usah diulang-ulang. Tetapi menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i, bahwa umroh yang diulang-ulang itu boleh, bahkan dianjurkan, karena sesuai dengan kaedahnya itu, apabila itu baik, meskipun diulang-ulang akan menjadi baik, tetap semakin bagus. Itu aja. Ya, makasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun mukanya merah-merah, kelihatan banget tegangnya belajar. Tapi lancar juga ya, alhamdulillah.